aku kangen sama kamu gitu. Dia ingin sekali bilang ini ke kamu, tapi ya dia memutuskan untuk memendam semua kangen, semua rasanya di dalam hati. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah pesan dari seseorang. Pesannya apa? Aku belum tahu, nanti kita akan lihat bareng-bareng ya. Sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga enggak, bisa vice versa. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp ini untuk private reading bersamaku. Dan sekarang kita masuk aja ke pesannya dia. Aku akan shuffle dulu kartunya supaya kamu nggak perlu nunggu terlalu lama. Oke, di sini aku sudah punya beberapa kartu ya. Kita akan lihat bareng-bareng. Apa pesan dia buat kamu? Ada Page of Swords, ada The Fool, ada Four of Pentacles terbalik, ada Page of Cups. Oke, aku akan mulai dari 4 kartu ini dulu. Yang bisa aku bilang, seseorang ini lagi penasaran sama kamu. Seseorang ini lagi penasaran banget. Kalau aku lihat di sini, kelihatannya lebih kepada orang baru ya, yang mungkin sekarang lagi pendekatan sama kamu, yang mungkin lagi jatuh cinta sama kamu, entah kamu sadari atau tidak. Jadi di sini dia lagi dalam energi yang mana seringkali stalking kamu, stalking sosial media, lagi penasaran banget nih tentang kamu, tentang karakter kamu sukanya apa, kamu suka film apa, kamu sukanya lagu-lagu apa, kayak gitu. Untuk menemukan ada nggak nih kesamaan antara aku dan kamu, ada nggak nih sisi-sisinya kamu yang membuat aku bisa yakin bahwa kedepannya kita mungkin bisa bersama, kayak gitu di sini. Jadi lagi banyak sekali energinya penasaran, intinya penasaran banget sama kamu. Dan sebenarnya si orang ini ingin sekali memulai sesuatu hal yang baru bersama dengan kamu. Bisa aku katakan dia ingin sekali melangkah untuk pacaran, bisa sih di sini ya, untuk jadian sama kamu. Cuma di sini dia belum seyakin itu untuk berani melangkah untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih jauh lagi ke depannya. Kelihatannya dia punya banyak pikirannya sendiri, takut melangkah karena dia ngerasa belum sesiap itu, masih sangat naif mengenai cinta, atau mungkin dia merasa ada hal-hal tentang kamu yang dia nggak bisa menyeimbangkan. Nggak bisa menyeimbangkan, entah ini dari sisi energinya, atau mungkin biasanya sih yang paling sering dari sisi faktor ekonomi, atau mungkin dia melihat kamu terlalu tinggi untuk digapai, sementara dianya belum sepercaya diri itu, belum sesiap itu, kayak gitu di sini. Jadi penasaran, pingin memulai sebuah hubungan, tapi belum berani untuk mengambil langkah pertama. Jadi mungkin di sini mungkin kamu bisa merasakan pergerakannya, tapi dia masih di tahap yang pelan-pelan sih pergerakannya untuk kepada kamu. Apakah dia sering stalking? Kalau dia tahu sosmednya kamu, kelihatannya iya. Atau mungkin dia sering menanyakan kamu ke teman-teman kamu, atau mulai ada gombalan-gombalan gitu kepada kamu, kayak gitu. Ya. Kayak gitu sih di sini. Kemudian ada Four of Pentacles terbalik, yang bisa aku katakan ada banyak sekali hal yang dia simpan di dalam hatinya, belum berani untuk dia ungkapkan kepada kamu. Dan di sini dia ingin sekali melindungi dirinya. Jadi dia ini suka sama kamu, ingin sesuatu yang lebih, ingin sebuah komitmen. Cuma di sini dia ngerasa aku tuh belum layak, aku belum seberharga itu untuk datang di hidup kamu. Jadi ada banyak sekali rasa nggak pede di dia. Entah mungkin di sini karena memang adanya perbedaan faktor X antara kamu dan dia, atau mungkin faktor-faktor lainnya yang memang membuat dia ini agak anjlok gitu rasa pedenya untuk maju ke kamu. Karena orang kalau misalnya suka dengan seseorang, otomatis dia harus pede dulu untuk menunjukkan, ini loh aku suka sama kamu, aku punya kebisaan ini, aku punya bakat ini, aku keren, aku bla 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 gitu loh. Nah, rasa itu belum bisa dia dapatkan atau belum bisa dia pamerkan kepada kamu. Dan biasanya kartu Four of Pentacles terbalik ini langsung kelihatan banget energinya, dia suka dengan kamu ya, dia suka dengan seseorang, tapi dalam kondisi dia nggak bisa menjalin hubungan cinta sama kamu. Pertama, kelihatannya memang di sini dianya nggak pede sih, dianya nggak pede dengan dirinya sendiri, kayak gitu.
Entah di sini dia melihat kamu terlalu terlalu tinggi, terlalu indah untuk digapai, yang seperti itu. Cuma di sini aku lihat ada sedikit energi dia yang mana dia ini ingin sekali maju mencuri perhatian kamu, atau supaya setidaknya kamu noleh kepada dia gitu loh. Yang mana dia berharap kamu bisa menyadari keberadaan dia, menyadari perhatian yang dia berikan kepada kamu, walaupun dia sebenarnya tahu kamu bakal nolak dia, atau mungkin kamu akan terganggu. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran penolakan yang dia rasakan tentang kamu. Tapi dia juga penasaran, ingin maju ke kamu, ingin kamu bisa lebih terbuka ke dia, cerita, ada momen-momen romantis bareng gitu di sini. Ya, lebih kepada pertemanan sih kalau di sini. Cuma dia ingin berusaha memulai pertemanan dulu dengan kamu, baru dia lihat kalau misalnya memang ada kecocokan dan ada rasa pede yang pada akhirnya muncul di diri dia untuk yakin maju ke kamu, baru dia akan yakin sih di sini aku lihat. Karena dia ini sekali lagi suka kamu tapi tidak bisa memiliki, gitu sih intinya. Dan aku akan lihat di sini ada Two of Pentacles terbalik. Oh, ada Nine of Pentacles, ada Two of Wands. Oke, situasinya kelihatannya di sini dia ngerasa dia tuh nggak seimbang sama kamu. Dan kelihatannya di sini sesuatu yang berhubungan dengan, pertama bisa aja sesuatu yang berhubungan dengan komitmen, kedua bisa aja ini berhubungan dengan uang atau pendidikan atau karir juga bisa, yang mana dia ngerasa aduh aku tuh nggak seimbang sama kamu. Mungkin dia melihat kamu datang dari keluarga yang kaya raya, atau mungkin kamu sebenarnya dia lihat cukup mampu dalam karir kamu, punya jenjang karir yang bagus, dan dia ngerasa kayak dia belum bisa menyeimbangkan strata itu sama kamu. Atau mungkin di sini dia melihat bahwa kamu adalah perempuan yang benar-benar sudah sangat ingin sebuah komitmen, bahkan sebesar pernikahan, tapi dianya tuh belum siap. Entah karena memang dianya masih sangat-sangat ragu, nggak pede, atau dia sendiri takut dengan sebuah komitmen, kayak gitu juga bisa. Makanya di sini ada ketidakseimbangan yang dia rasakan tentang kamu, walaupun dia jatuh cinta banget sama kamu. Jadi antara dia suka banget sama kamu, mencintai kamu, tapi nggak bisa memiliki karena nggak seimbang gitu loh, ya. Jadi semoga kamu bisa paham lah dengan penjelasanku ini. Karena aku lihat di sini memang dia melihat kamu sebagai orang yang sudah sukses, atau mungkin di sini kamunya sangat-sangat cantik atau sangat tampan, sangat mempesona, sehingga dia ngerasa kayak kurang layak, kurang pantas gitu. Dan mungkin di sini dianya sendiri, kalau memang dia tidak ada masalah dengan keuangan, atau dia tidak melihat bahwa keuangan menjadi hal yang penghalang hubungan kamu dan dia, kelihatannya sih berhubungan dengan komitmen, yang mana dia sekarang masih ingin bebas, masih ingin bersenang-senang dengan dunianya. Tapi ya dia tidak bisa menutup pikiran dan hatinya bahwa dia tuh suka sama kamu, dia penasaran. Cuma dia tahu mungkin kamu sangat-sangat ingin sebuah status hubungan yang jelas, sehingga dia lebih baik enggak dulu deh, mending aku melihat kamu dari jauh aja deh, kayak gitu di sini. Jadi dia masih melihat kamu dari jauh. Maksudku melihat dari jauh di sini, kalaupun dia datang ke kamu, dia kenalan sama kamu, dan dia hadir di hari-hari kamu, tapi rasa ingin memiliki kamu itu hanya dari jauh gitu loh. Mungkin di sini dia ketika bersama dengan kamu, dia berusaha buat santai, chills aja, enak buat ngobrol, tapi dia nggak mau kelihatan dia suka sama kamu gitu loh. Dia suka sama kamu tapi nggak mau kelihatan suka. Dia ingin semuanya tampak natural, biasa aja, padahal hatinya tuh berdebar-debar ketika ketemu sama kamu, ketika deket sama kamu, ketika dengar suara kamu, ketika melihat postingan terbarunya kamu, kayak gitu ya. Jadi cukup menarik orang ini, cukup menarik ya. Jadi kelihatannya memang ini kesimpulanku sementara, dia mencintai kamu tapi tidak bisa memiliki, dengan banyak alasan yang mungkin hanya dia yang tahu alasannya apa. Dan aku akan ambil beberapa kartu untuk memperjelas situasi ini. Aku bisa menjadi diriku yang sebenar-benarnya kalau misalnya aku ada di dekat kamu. Jadi mungkin di sini memang buat mereka-mereka yang sudah maju, atau mungkin dia sering ketemu sama kamu, mungkin juga pernah ngobrol sama kamu, cuma dia sok cool aja, nggak mau kelihatan suka sama kamu, tapi dia bahagia gitu loh di sekitar kamu, bahwa dia bisa menunjukkan dirinya yang sesungguh-sungguhnya, karakternya, sifatnya, pola pikirnya sama kamu. Dan mungkin juga dia merasa bahwa kamu mengapresiasi segala segala prestasi mungkin, atau mungkin segala obrolannya bersama dengan kamu gitu. Jadi dia merasa nyaman sih intinya
ketika bersama dengan kamu, terutama kalau kamu dan dia emang udah pernah ketemu gitu ya. Iya, dia sangat obsesi, dia tuh terobsesi banget sama kamu, sering stalking, sering apa ya, mungkin nge-like status kamu, mungkin dia jadi orang pertama yang hadir di story-nya kamu kayak gitu di sini. Tapi sekali lagi, obsesi itu nggak sama dengan keinginan untuk berkomitmen. Jadi kadang obsesi doang, kayak ingin melihat, ingin memiliki, tapi sekedar ingin, belum ada usaha dia untuk ayo kita usahakan hubungan ini tuh belum. Jadi ya memang sangat-sangat terpesona sih intinya sama kamu, entah karena fisik kamu, kecerdasan kamu, inner beauty-nya kamu kayak gitu. Oh iya, ini mengkonfirmasi kartu Two of Pentacles terbalik. Di sini memang kelihatannya dia butuh waktu yang lebih untuk menyeimbangkan levelnya dengan kamu. Jadi mungkin di sini memang dia menilai ya, ini yang dia rasakan, yang dia pikirkan. Kamu datang dari keluarga yang berada, hidup kamu enak, berkecukupan, mau beli apa aja ada. Sementara dia datang dari keluarga yang mungkin biasa-biasa aja, yang mana perjuangan dia harus lebih keras lagi. Atau mungkin dia ngerasa bahwa level karirnya kamu tuh di atas dia, yang mana dia nggak pede, terutama kalau dia ini laki gitu ya. Jadi mungkin dia ngerasa bahwa mencintai kamu, tapi dia juga nggak mau melukai harga dirinya kayak gitu. Aduh, penjelasanku ini belibet nggak ya? Ya intinya begitu supaya kamu lebih bisa paham, dan mudah-mudahan kamu paham di sini. Ya cukup unik sih si Babang atau Dede ini ya. Gitu sih yang bisa aku lihat. Dan mungkin dia ngerasa kalau misalnya pun dia bener-bener ingin maju nih ke kamu, bener-bener ingin serius sama kamu, maka dia bener-bener butuh effort untuk menyeimbangkan. Padahal mungkin dari sisi kamu nggak terlalu bermasalah ya dengan beda status sosial atau mungkin beda kekayaan keluarga. Mungkin dari kamunya nggak masalah, tapi mungkin bagi dia ini sesuatu yang penting, karena mungkin bagi dia tidak seimbangnya level ini sedikit menurunkan rasa pede dan melukai egonya barangkali, seperti itu bisa. Bentar, ini dulu deh, aku akan ambil dari kartu-kartu ini dulu, berapa kartu, 4. Nah kan, to me you are perfect. Buat aku kamu tuh sempurna banget. Jadi dia emang obses. Bagi dia jarang menemukan perempuan atau laki-laki sesempurna kamu, sebaik kamu, secantik kamu, setegas kamu ya di sini, semandiri kamu gitu juga bisa. Jadi apapun yang ada pada diri kamu bagi dia itu sempurna. Makanya di sini jatuhnya obses. Gitu, obses untuk melihat dari jauh. Tapi ya dia merasa aku tidak bisa memiliki kamu begitu. Ya. Kemudian aku sangat merindukan kamu. Nah di sini kalau misalnya jarak antara kamu dan dia ini cukup jauh, mungkin beda kota atau mungkin jarang banget ketemu, dia sering kali kangen sama kamu. Terutama kalau misalnya dia tidak menemukan aktivitas kamu di sosial media kamu, dia kayak kamu lagi ngapain ya sekarang? Kamu lagi sibuk apa ya sekarang? Aku kangen sama kamu gitu. Dia ingin sekali bilang ini ke kamu, tapi ya dia memutuskan untuk memendam semua kangen, semua rasanya di dalam hati. Kayak gitu di sini. Karena mungkin memang masih ini hubungannya masih mungkin sebatas teman atau mungkin sekedar say hi gitu aja, belum bener-bener deket gitu ya. Nah, why? Kenapa gitu? Kisah cinta kita pupus sebelum dimulai. Jadi, ya dia di sini sadar dia jatuh cinta, tapi juga merasa nggak bisa. Aku tidak bisa memulai kisah cinta ini. Kisah cinta kita pupus bahkan sebelum dia mengusahakan. Bahkan mungkin juga kamu nggak tahu bahwa dia ini suka sama kamu, karena dia ngerasa dia tidak boleh tahu bahwa aku suka sama dia kayak gitu. Itu sih di sini ya yang dia pikirkan. Kemudian jika cinta ini tak nyata, jangan beri harapan. Jadi ya kelihatannya memang dia cukup sadar diri, atau mungkin di sini dia takut kamu akan menolak dia. Jadi dia berpikir daripada kamu menolak dia, lebih baik dia jatuh cinta sendirian. Lebih baik kamu nggak tahu bahwa dia ini suka sama kamu sebetulnya. Kayak gitu. Ya buat teman-teman di sini. Jadi mohon maaf kalau readingnya nggak seperti yang kamu harapkan, tapi inilah energi dia saat ini yang dia pikirkan dan dia rasakan. Ya aku nggak mau memaksakan readingku hanya manis-manis aja, kamunya malah nanti nggak dapat energi yang sebenar-benarnya gitu. Kemudian di sini aku akan ambil beberapa kartu lainnya oracle ya.
ada ikan paus di sini. Nah, dia ini kelihatannya memang orang yang cukup pencemas, mencemaskan banyak hal sebelum benar-benar kejadian. Padahal bisa aja kalau misalnya dia ini ingin maju sama kamu, mengusahakan sesuatu sama kamu, bisa aja kamu hatinya luluh dan suka sama dia tanpa kamu harus membanding-bandingkan rezeki atau membanding-bandingkan fisik. Mungkin di sini dia ngerasa kamu tuh cantik banget tapi aku kan jelek gitu kan, bahkan mungkin aku sering dibully karena fisik, bagaimana mungkin putri cantik mau sama aku gitu. Padahal ya bisa aja kamu di sini tidak melihat fisik doang, tapi kebaikan hati, ketulusan, komitmen gitu kan ya. Jadi di sini dia kadang mencemaskan sesuatu yang sebenarnya tuh nggak nyata gitu loh, belum kejadian tapi udah cemas duluan gitu tipe orangnya ya. Aduh sayang banget sih di sini. Ada Yoki. Ya, di sini dia ngerasa frustrasi menghadapi perasaannya sendiri karena dia sendiri yang memutuskan untuk tidak maju ke kamu. Jadi ketika lagi jatuh cinta, bayangin ya, lagi jatuh cinta, lagi sangat-sangat berdebar-debar, tapi dia harus memutus atau mungkin nggak boleh jatuh cinta, sudah hentikan, nggak akan bisa hubungan ini dimulai. Nah, itu membuat dia frustrasi sih. Kayak jatuh cinta tapi dia sendiri yang memutuskan untuk nggak, bahkan sebelum dia mencoba untuk ngobrol sama kamu gitu. Jadi perasaannya sangat-sangat tertutup, terkunci, terikat, dan dia tidak mau berusaha untuk membuka simpul tali tersebut. Dia membiarkan perasaannya seperti tali yang kusut dan dia nggak mau ada usaha untuk menguraikan benang kusut tersebut atau tali yang kusut tersebut gitu di sini. Jadi ya kalau dia frustrasi ya mohon maaf ya, wajar aja karena dia mengusahakan pun tidak gitu. Ya gimana dong Mas? Ada barrel di sini ya. Barrel bahasa Indonesianya apa ya? Gentong. Di sini dia merasa kenapa kartunya begini semua. Jadi dia merasa ada sesuatu yang nggak benar di hidupnya dia, atau ada sesuatu yang dia nggak pede dengan dirinya yang menjadi blok, dan bisa aja dia di sini menjadi nggak pede di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, uang, harapan-harapan kedepannya gitu loh di sini. Ya, jadi ya ini banyak faktor sih, mungkin memang dia dididik dengan sangat keras oleh orang tuanya sehingga dia tumbuh menjadi orang yang punya percaya diri yang rendah banget. Atau mungkin dia tipe yang memang daripada aku mengusahakan mending mundur aja sekalian sejak awal kayak gitu. Ya kan ada ya orang yang tipenya seperti itu, kan beda-beda tiap orang. Jadi dia ngerasa bahwa aduh aku tuh banyak beban, aku tuh nggak bahagia, aku tuh belum kaya raya, ya udah deh nggak usah maju aja kayak gitu. Aduh gimana sih Mas ya. Jadi ini adalah pikiran-pikiran dia sendiri. Padahal kalau dia mau mengusahakan, bisa aja dia punya kebaikan hati. Dan kalau aja dia lebih percaya diri, ya mungkin di sini kamu akan nyaman sama dia. Karena menghadapi orang yang nggak percaya diri, yang sudah cut off atau mungkin udah menyerah sejak awal tuh kadang agak menyebalkan ya. Terutama kalau kamu tipe orang yang sangat optimis, berusaha, memperjuangkan, ketemu yang begini, jadi kayak itu sedikit banyak membuat energi kamu juga ikut ngedrop gitu. Jadi ya demikianlah ya. Mohon maaf kalau nggak seperti yang kamu harapkan. Dan di sini aku akan lihat kemungkinannya kamu atau dia punya zodiak ini dari charm ya. Taurus, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Libra. Kemudian dari unsur nama ini bisa unsur nama kamu, bisa unsur namanya dia. Ada K, H, J, Z, A, O, D, B, E, dan X. X ini bisa mantannya kamu. Kemudian ini adalah tanggal-tanggal yang berhubungan antara kamu dan dia, atau angka yang berhubungan antara kamu dan dia. 21, 11, 14, 5, 25, 12, 11, 4, 10, dan 22. Karena endingnya seperti ini, apakah aku harus mengambil beberapa cirinya dia? Ya coba kita akan lihat. Aku akan ambil beberapa cirinya dia. Aku akan ambil 5 aja ya. Kelihatannya dari bentuk badan dia agak-agak chubby, agak-agak ya endut gitu ya, cabi-cabi lucu. Ya kelihatannya seperti itu. Kemudian di sini kelihatannya memang orangnya suka makan, makanya di sini nggak heran kalau tadi bentuk badannya agak-agak chubby. Orangnya suka makan, atau mungkin
kamu dan dia ini pernah makan bareng atau sering ada momen makan bersama, mungkin teman kantor yang sering kali satu restoran ketika lagi makan siang, atau mungkin teman kampus kamu yang sering ke kantin yang secara bersamaan makan bareng gitu. Kelihatannya dia cerdas, kelihatannya nerd juga di sini. Yang paling gampang sih ada kemungkinan dia pakai kacamata, sesederhana itu sih. Atau dia emang cerdas ya, sering baca buku, sering berpikir yang jelimet-jelimet gitu, ya kan? Suka makan kan orangnya kan. Di sini kelihatannya dia suka cemilan atau kue-kue basah yang rasanya cenderung gurih atau asin kayak gitu. Atau mungkin dia punya usaha kue-kue basah juga bisa. Kemudian aku akan ambil yang terakhir. Orangnya suka kebersihan, orangnya dalam artian orang ini suka sesuatu yang rapi, bersih, wangi gitu. Agak perfeksionis juga sih. Kelihatannya dia kalau punya kamarnya tuh rapi, tertata rapi, wangi, enak lah gitu. Jadi dia nggak bisa melihat yang kotor-kotor, yang berantakan. Aku akan ambil 2 kartu lagi deh. Aku jadi penasaran. Kelihatannya di sini bule. Kalau misalnya kamu di sini sering kali punya koneksi atau mungkin pakai dating apps atau mungkin lagi belajar bahasa asing, yang mana ketemu bule, kelihatannya sih dia dari negara lain. Entah ini bule atau mungkin orang Jepang, orang Korea, atau mungkin yang lain-lain lah. Tapi yang pasti bukan dari Indonesia. Ya, ada kemungkinannya. Tapi bisa juga orang Indonesia. Ada kemungkinannya dia dari negara lain juga. Nah, dan orang ini sangat tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Mesir, ya, tradisi-tradisi kuno Mesir dan yang seperti itu. Atau mungkin di sini bidang pekerjaan dan kuliahnya dia berhubungan dengan Mesir, sejarah dunia dan sebagainya. Jadi itu yang aku bisa lihat mengenai dia, seseorang yang mencintai kamu tapi tidak bisa memiliki karena berbagai faktor tadi. Jadi semoga ini bisa membantu kamu. Dan ya, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.